bukan pos Bakumadin aja. Artinya kami harus cepat, sigap, dan cermat supaya apa yang tadi disampaikan Pak Agus itu tidak sampai terjadi yang kami lakukan seperti yang dilakukan kantor hukum yang lain. Itu aja sih Pak Ketum. Terima kasih. Baik, eh, rentetan atau uraian atau relevansi poin 1 sampai tadi poin 7 itu memang demikian dari sana. Sebenarnya apa tadi yang dipaparkan Agus Hidayat itu di Juklak itu sudah ada. Mungkin pertanyaannya ditambahkan lagi. Pertanyaannya, pertanyaan hukumnya. Apakah penanganan perkara non litigasi maupun litigasi sebenarnya kalau sudah penyidikan pendampingan penyidikan itu sudah litigasi itu, tapi oleh karena Kemenkop itu tidak bisa memakai istilah kata-kata bahasa hukum, ya amburadul lah. Coba kalau kita telaah PKS-nya dengan juklaknya itu semua bahasa amburadul, bukan bahasa hukum itu. Itu pertama dulu supaya kita saling memahami supaya nanti tidak melebar pertanyaan ke sana kemari. Kita harus memaklumi bahwa mereka itu Kemenkop ini tidak bisa berbahasa hukum, tapi mereka itu masih memakai berbahasa ekonomi atau memakai bahasa bisnis barangkali yang lebih tepat. Ini pintarnya tuh. Tuh, ntar lagi Beni juga begitu itu. Ntar lagi cucunya gede, cium dulu kakek katanya si Beni nanti itu. Ini lagi cucu saya datang. Udah wangi. Nah, di sini yang perlu kita cermati, kita amati. Jadi kalau semua perkara apapun kasus yang datang kepada Posmakum Adin, kemudian langkah pertama itu perkara apa saja harus terlebih dahulu konsultasi, itu intinya. Kan duit. Kalau sudah konsultasi kan berarti duit. Kemudian dari konsultasi meningkat lagi ke poin 2, ke poin 3, ke poin 4, ke poin 5. Itu semua bisa dirembes. Satu orang. Nah, gitu. Itu bisa dirembes. Pertanyaan hukumnya lagi, apakah bisa dirembes nanti lagi dengan Kemenkumham? Ya bisa aja, kenapa tidak? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kemenkop dengan Kemenkumham itu nggak ada. Bisa. Oh, kita mendampingi tadi dijelaskan di polisi. Oh, nanti kita rembes lagi di Kemenkop, bisa. Rembes lagi ke Kemenkumham, bisa. Karena itu tidak ada larangannya. Sepanjang tidak ada larangan, sepanjang itu duit menguntungkan, sikat bre. Itu aja. Tuh, itu pendapat saya. Tapi saya lihat juga memang tidak ada larangan, nggak ada larangan. Kalau sudah dirembes di Kemenkop, nggak boleh dirembes di Kemenkumham, nggak ada itu. Kata-kata itu tidak ada. Sebaliknya demikian juga dengan um, Kemenkumham. Nggak ada peraturannya itu mengharuskan kalau sudah dirembes di Kemenkop nggak boleh dirembes lagi di nggak ada, sebaliknya. Jadi mereka itu sama-sama free, sama-sama kita punya hak untuk memperoleh rembesmennya. Saya ulang sekali lagi, saya pertegas lagi, apakah tadi pertanyaan si bisa dalam satu orang dengan tingkatan tadi dari poin 1 sampai poin 7 itu bisa dilakukan, bisa. Tapi setiap kegiatan itu harus memiliki SPT, itu pun kita persoalkan. Apakah semua rentetan tadi itu harus pakai SPT? Jawabannya Pak Agus, iya. Nanti selengkapnya kalian bisa menyimak pada video berikutnya. Nanti itu kan 2 jam tanya jawab. Tanya jawab, walaupun yang tanya jawab itu abal-abal, advokat nggak jelas. Kecuali ketum Pradin menukik kepada persoalan tak 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 gitu. Itu yang untuk saudara jawabannya tadi. Jadi sehingga sebenarnya ini adalah peluang bagi kita, peluang bagi Posmakum Adin. Makanya kita perhatikan. Oleh karena PKS itu kalau kalian simak, Jakarta Timur itu pun dipersoalkan kemarin sama dia. Pak Bahadur ini kan hanya Posmakum Adin Jakarta Timur, walaupun di sertifikat di PKS itu Posmakum Adin.
Nah, sehingga Agus Hidayat meminta kepada saya agar secepatnya diserahkan dokumen pimpinan pusat bisa membawai seluruh Indonesia. Gitu. Dengan melampirkan cabang-cabangnya, berapa cabang yang akan beroperasi, melakukan kegiatan. Nah, makanya oleh karena yang tercatat di dalam database DPP Pradit, pimpinan Persebaya Madin, hanya 80 yang terakreditasi. Selebihnya itu belum. Nah inilah, karena saya udah capek mong-mong. Saya udah capek mong-mong. Izinkan saya marah. Sedikit marahnya, nggak banyak. Ini makanan. Tapi oleh siapa ini? Oleh siapapun terserahlah namanya, siapapun terserah. Si Badu lah. Badu anggota Persebaya Madin. Aku malu anggota Persebaya Madin. Nggak ada uangnya. Itulah kelakuan anggota Pradin ini. Jangan gitu. Jadi kalau nanti ini hari Senin saya sudah perintahkan Pak Bader, Senin pagi diantarkan dokumen ke Kemenkop, kita akan buatkan secara nasional pimpinan pusat yang MOU langsung. Sehingga nanti anggota seluruh Indonesia ini bisa melakukan aktivitas tadi. Bisa merembes. Jadi kalau kita ambil suatu kesimpulan, kalau saya mengambil matematika bisnisnya, satu orang ataupun si Badu tadi punya masalah, tersangkut polisi, tersangkut kredit macet, tersangkut utang piutang dan sebagainya, itu bisa. Walaupun satu perusahaan, kalau di Kemenkumham kan tidak bisa, nggak bisa. Kalau di sini bisa, tidak masalah. Mau dia punya 10 kasus itu kita tanganin. Tapi setiap kegiatan, tolong sekali lagi perhatikan, setiap kegiatan harus punya SPT. SPT itu singkatan dari surat perintah tugas. Itu baru cari duitnya. Makanya kemarin saya bilang tolong disederhanakan. Kenapa mesti pakai SPT? Kenapa tidak dicontoh seperti Kemenkumham? Pak Agus Hidayat menjawab, mereka akan menyelesaikan itu nanti mungkin pada masa-masa yang akan datang. Itu yang pokok bahasanya. Oleh karena itu, karena ini adalah peluang, semua ini uang, pasal memasuki duitan. pekarangan tanpa izin itu ruang terbuka. Duitan, makanya tolong diperhatikan. Jadi nanti insya Allah kita akan lakukan bukan hanya Jakarta Timur. Ya nggak mau lah si Erlin, nggak mau lah si Agus Kuduli tunduk di bawah perintah si Bader, Jakarta Timur. Kenapa tidak pimpinan pusat? Tapi makanya saya katakan, si Bader ini kadang-kadang terlalu laju, nggak ngomong, nggak apa berita, pokoknya dia jalan aja. Mau lampu merah tabrak. Itu namanya, kalau nggak begitu bukan kader namanya. Ya kita maklum lah itu, semua itulah kemampuannya. Ya saya kira demikian jawabannya, bahwa di dalam hal kegiatan kita ini nanti akan berlaku secara nasional. Dan ini adalah uang, suatu sebab yang halal, pekerjaan yang mulia. Bahkan nanti kalau perlu yang diminta oleh Pak Agus itu di Balikpapan itu pasar apa sih namanya? Lupa saya. Pasar apa sih Ben namanya? Yang bermasalah itu pasar apa namanya? Beni. Pasar Ya. yang di mana, Weh? Yang di Balikpapan baru atau yang di Kelandasan? Oh, Kelandasan. Pasar apa namanya? Belauran Kelandasan. Pasar Belauran Kelandasan itu pasang pelang di situ. Persebaya Madin memberikan bantuan hukum gratis. Itu sangat didambakan oleh Pak Agus itu. Mungkin nanti ini karena sekarang kami ada posisi di Jakarta sama Bunda Pradin sama Sinisa. Mungkin minggu depan saya balik ke sana, itu akan kita pasang itu. Bangga sekali Pak Agus. Bantuan gratis bagi pelaku usaha UMKM. Nah, nanti kita pasang di pasar itu pelangnya itu. Nah, kirim sama si Agus. Begini dia.
Oh, bangga sekali dia. Kan tetapi terbatas pada yang tidak malu jadi anggota Pasmakumadin karena dia sudah kaya raya, karena dia sudah advokat profesional, seperti orang-orang peradi, bayarannya miliarder. Walaupun pantatnya nggak ketutup, ini yang susah. Kalau ketemu minta rokok pula. Ini yang hebat anggota-anggota Pasmakumadin ini. Maafkan saya marah sedikit. Itu. Jadi nanti itu seperti itu yang diminta oleh Pak Agus itu. Nanti dipasang belauran pasar belauran itu. Pasar belauran Kelandasan Balikpapan. Nanti kita pasang situ banner lah. Pasang banner, foto, udah izin. Dan nanti izinnya itu kita urus. Dan perlu untuk diketahui menjelang puasa itu kalau nggak salah saya sudah dialog, sudah bertemu dengan Kepala Dinas Koperasi UMK Balikpapan. Tapi ternyata mereka di sana itu terjadi dualisme. Mungkin di daerah-daerah yang lain pun akan terjadi seperti yang di Balikpapan. Balikpapan itu ada Kepala Dinas Koperasi UMK. Tapi ada lagi Kepala Dinas Pasar. Mana yang benar, mana yang mau dikelola ini? Pengelolanya pasar itu siapa? Sedangkan pasar itu adalah UMK. Gitu Pak Beni. Tapi namun begitu kita nggak peduli dualisme mereka, kita kan perlu cari makan aja. Begitu. Jadi ini sebenarnya adalah marketing umpan lah. Tolong dipahami, ini semua umpan bagi kalian. Baik yang kota Pasmakumadin, yang kota Peradin, nggak mungkin kalian langsung menangani perkara seperti perkara besar-besar itu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Beni aja sudah 10 tahun jadi advokat kok. Masih terbatas, belum berani dia nginjak Jakarta, belum berani kemana-mana. Kenapa? Ya nggak ada perkaranya. Tapi coba kalau ketum, jangankan dalam negeri, luar negeri pun saya didambakan, dibutuhkan orang. Ini semua kadang-kadang anggota Pasmakumadin Peradin ini nggak ngerti, nggak tahu diri bener sih. Mohon maaf, saya agak kasar. Ini kan marketing. Contoh, saya berikan contoh tadi. Pak Ben ini membuat Pasmakumadin, memberikan bantuan hukum gratis bagi pelaku-pelaku usaha. Pakai banner, tempel di belauran itu, Kelandasan itu. Orang dikenal semua. Ya kan tidak mungkin semuanya ikan teri semua yang di sana. Tentu ada kakapnya. Kakap itu kan tidak seperti ikan teri banyaknya. Kakap itu kan sedikit-sedikit. Itu masuklah kepada kalian. Aduh, ampun capek saya. Ini tolong nanti kan kita mungkin minggu depan saya operasi di Balikpapan. Mengoperasionalkannya ini. Ini yang perlu untuk saudara ketahui semuanya. Begitu juga udah siri up nih. Udah ganteng-ganteng, udah siri up nih begini di Pasaman Barat. Kenapa nggak mau ngisi kantongmu? Isi kantongmu lah pakai ini, kan halal. Ngobrol-ngobrol dapat duit. Gitu loh. Saya kira demikian, marahnya sedikit, nggak banyak-banyak, nggak usah banyak-banyak. Nanti nangis pula lagi Rusmin Nuryadin kalau saya banyak marah. Apalagi Ibu Eva, cewek akan paling gampang tersinggung, mudah disentuh. Nanti nangis pula lagi dia. Siap, Silakan, siap, mungkin siap. ada lagi mau kita perlu diskusikan. Izin Ketum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat rekan-rekan semuanya yang telah bergabung di program MPAD ini. Tadi kami sudah mendengar dengan jelas putaran ulang video yang disampaikan oleh Pak Agus. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan, saya terutama, mungkin teman-teman yang lain udah ngerti, kepilus kalau saya masih butuhlah tambahan pengertian. Tapi sebelum itu masuk, saya tanggapi dulu bahwa kami Pasmakumadin Pasaman Barat, Pak Ketum, telah memasukkan surat permohonan kerjasama dengan Koperindak Kabupaten Pasaman Barat. Nah, beliau dengan spontan sangat merespon, menilai positif. Waktu Ramadan kemarin,
kami masukkan, mereka janji akan memproses setelah Lebaran. Nah, karena kesibukan lain, saya dan teman-teman belum sempat juga menghadap ke Koperindak, tapi menurut pendapat saya menangkap cerita awalnya, insya Allah kami akan melakukan Memorandum of Understanding antara Pos Bakumadin Pasaman Barat dengan Koperindak Kabupaten Pasaman Barat, insya Allah, kalau tidak ada halangan yang begitu berat. Nah, kemudian tadi kita sudah jelas mendengar bersama bahwa uraian dari Pak Agus tadi ada yang bisa dirembes dan ada juga kayaknya yang tidak bisa dirembes. Nah, di sini tentunya agar pekerjaan kita tidak sia-sia, kami mohonlah nanti ada sejenis petunjuk yang jelas, artinya yang bisa dirembes seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, terutama yang berhubungan dengan Kementerian UKM ini. Karena kalau yang lain-lain seperti Kemenkumham, kami sudah cukup memahami mana yang bisa dirembes dan yang tidak. Nah, oleh karena itu tadi juga didengar katanya yang sudah pernah putus di pengadilan itu tidak kami terima. Kemudian yang janji palsu tidak kami terima. Nah, jadi maksud saya, mungkin semaksud juga sama Bu Elin ketawa-ketawa aja. Jadi maksud saya adalah angka-angka pasti yang mana yang bisa diterima dan yang tidak bisa, terutama yang bisa diterima aja. Kami mohon seperti itu arahannya. Mungkin saja nanti melalui Bu Elin bisa membantu kami untuk menguraikan lebih dalam. Itu aja Pak Ketum. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya jelaskan bahwa segala sesuatu kegiatan yang untuk dirembes itu harus menunggu memakai SPT, surat perintah tugas. Makanya contohnya konkretnya itu Operasi Rambe bermasalah dengan karyawan, bermasalah dengan kepolisian. Kemudian ada kredit macet. Jadi sudah 3 kasus Operasi Rambe itu. Nah, pertama tentunya konsultasi dulu. Kalau konsultasi itu SPT bisa menyusul. Kemudian setelah SPT keluar, dirembes, baru minta lagi SPT untuk pendampingan di polisi. Ajukan. Kemudian ajukan lagi SPT untuk mengurus kredit masalah koperasi tadi. Jadi sudah 3 kali di Koperasi Rambe itu. Nah, kalau sudah keluar SPT-nya, semua bisa dirembes. Kalau tidak, yang tadi yang disampaikan oleh Pak Agus itu adalah rambu-rambu yang tidak diperkenankan dirembes. Jadi kalau sudah keluar SPT pasti cair. Jadi makanya setiap masalah apa yang kita ajukan itu, ajukan dulu persoalannya ke Kemenkop melalui digital, nanti akan ada. Setelah keluar SPT baru kita kerja. Jadi kalau keluar SPT jangan kerja, jangan dikerjain gitu. Nah, itu lebih tepatnya. Kenapa? Ya tadi yang dipaparkan oleh Pak Agus itu kan sebenarnya yang terjadi overlapping yang sudah 2 tahun terakhir ini mereka bekerja karena belum berpengalaman tapi dikerjain oleh advokat-advokat gitu. Kita ini kan berbicara selain daripada advokat kan kita juga punya lembaga. Lembaga ini kan terhormat dan sudah terkenal populer di mana-mana. Ini kan harus kita jaga. Nah, oleh karena itu apa saja yang tidak boleh dirembes atau yang tidak dirembes, yang tidak dapat dirembes nanti berdasarkan SPT. Kalau keluar SPT-nya ya dikerjain gitu. Dan semua apa yang dikatakan oleh Pak Agus itu sudah, karena mereka itu
bukan orang hukum, jadi sehingga mereka itu berbahasa hukum tidak ada. Coba tadi bahasanya teliti, setelah dicermati, nggak ada bahasa hukumnya, itu bahasa bisnis saja itu bahasanya. Nah, itu yang terjadi. Oleh karenanya, saya kira kalau soal rembes apa saja, pembatasan dan sebagainya, nggak ada yang dibatasi. Pembatasannya nanti kalau SPT keluar, kalau tidak mereka akan reject, nggak apa-apa. Karena tidak ada kejelasan semua inilah, makanya mereka mengadakan meeting Zoom monitoring evaluasi seperti yang tadi itu. Jadi mereka ulang. Saya kira begitu, Bapak Advokat Senior Siri Apni SHMAD. Silakan yang lain, barangkali masih ada. Kalau tidak ada kita lanjut. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dong. Iya, lanjut. Alhamdulillah Pamekasan sudah melakukan MOU dengan koperasi. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, ini terkait dengan garis koordinasinya tuh. Nah, sumpahnya Pamekasan sudah mendampingi entah itu perkara litigasi ataupun non litigasi. Kalau di Kemenkumham itu kan ke Kanwil, ya Jawa Timur dan lain sebagainya. Kalau yang Kementerian PMKM ini apa langsung ke kementeriannya langsung atau memang kita melalui garis koordinasi ke Dinas Koperasi Kabupaten tuh? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan SPT itu pengajuannya ke sistem atau by ke Dinas Koperasi itu kabupaten atau setingkatnya tuh. Terima kasih. Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Dan pertama pemecah telur ya, pemecah rekor pertama di Indonesia ini Pos Bakumadin Pamekasan. Untuk sementara sebelum kita MOU nanti, tapi akan saya masukkan di dalam daftar Pamekasan melalui Pak Bader, hubungin Pak Bader. Kalau ada mau dicairkan, mau dirembes, silakan hubungin Pak Bader dulu. Nah, hubungin kalau sudah ada 10-20 kegiatan, hubungin Pak Bader, nanti Pak Bader yang akan memandu Pamekasan untuk melakukan rembesmen ke Kemenkop. Saudara sekalian, tolong diperhatikan, saya berbicara karena ada pertanyaan, tentu saya jelaskan. Pada waktu kemarin itu, nanti juga kalian bisa mendengarkan di video yang saya pertanyakan dan yang saya jelaskan kepada Pak Agus Hidayat, bahwa Kemenkop ini skopnya nasional, tapi terputus dengan undang-undang otonomi daerah seperti Kabupaten Pamekasan. Saya ulang sekali lagi, Kemenkop ini sifatnya skop nasional, tetapi terputus dengan kabupaten kota karena pada undang-undang otonomi daerah. Nah, oleh karena itu, seperti kota Balikpapan, itu dia otonom di sana mengatur rumah tangganya sendiri. Sebenarnya saya ini tidak mau ngajarin kalian. Sebenarnya kalian lebih jago kalau lah. Nggak perlu saya jelaskan lagi. Nggak sanggup mulutku mengatakan. Kalau sudah cerita dengan itu, kalian lebih jago dari saya tentunya. Artinya, di sini anggaran pusat di kabupaten kota itu tidak ada, terputus tidak ada. Jadi oleh karena itu ini bisa dapat double garden gitu loh Pak Sutrisno Nganjuk. Double garden bisa, tarik belakang, tarik muka, tarik atas, tarik habis, semua bisa tarik. Itu pada pokoknya. Kecuali pemerintah provinsi, dinas provinsi itu karena itu administrator pusat. Provinsi itu seperti di Bali, itu mereka dapat kucuran dana namanya itu DAK, dana anggaran khusus. Itu diberikan oleh Kemenkop ke provinsi. Oleh karena itu, kalau rembesmennya itu
melalui dinas provinsi hanya ada tertentu. Tertentunya di sini tidak poin 1 sampai poin 7. Karena sudah ada anggaran DAK yang diberikan kepada pemerintah dinas provinsi. Seperti Provinsi Bali kemarin, DAK kegiatannya Ibu Erlin di sana. DAK itu anggarannya itu dari pusat. Jadi kalau Erlin ini mau reimbursement pakai kegiatan sosialisasi bankum gratis itu, dia nggak bisa lagi, pasti ditolak oleh pusat. Kenapa? Karena itu sudah diberikan di provinsi. Dan itu anggaran mereka ada di sana, sekian ratus juta itu ada, harus dihabiskan tahun ini. Nah, oleh karena itu, untuk Pamekasan, kabupaten kota seperti Pak Beni di Balikpapan, dapat 2 gardan 2 nanti, double garden. Bisa dirembes juga di tingkat kabupaten kota kalau ada anggarannya. Kalau ada anggarannya loh ya. Tapi pasti ada. Bisa juga dirembes ke Menkop tingkat pusat. Sesuai dengan anggaran yang tersedia untuk itu. Jadi dari kegiatan poin 1 sampai poin 7 di Juklak itu sudah jelas lengkap ada di situ. Nah kira-kira begitu Bapak Thohir, Ketua Posbakumadian Pamekasan yang mampu memecahkan pecah telur pertama di Pamekasan itu. Madura memang kalau tukang-tukang carok ini ya seperti itu cepat dan tangkap gitu. Tapi biarpun dia tukang carok, saya ajak carokan tidak berani. Terima kasih. Karena saya ajak juga carokan, aku tidak punya celurit. Ya celurit itu aku nggak punya, jadi nggak jadi carokan lah. Kira-kira begitu untuk saudara-saudara kenal ketahui bahwa saya pertanyakan kemarin sama Pak Agus. Pak Agus, kami telah koordinasi dengan pemerintah provinsi, dinas yang ada di dalamnya. Ternyata mereka bingung. Begitu juga dengan kabupaten kota. Kami sudah lakukan koordinasi melalui komunikasi letter, surat menyurat kami sudah lakukan. Mereka itu bingung. Itu, tolong itu diterbitkan surat edaran apa surat apapun kepada mereka semua supaya mereka paham. Saya ajarin tuh kemarin cabus itu. Ya siap-siap Pak, siap Pak gitu. Nah, selama ini yang komunikasi di Kemenkop itu Bapak Profesor Dr. Bahder Johan SH MH MAD, advokat senior, wartawan senior. Ya semua senior dia lah, termasuk gilanya pun seniornya juga dia. Nah nanti ini saya take over, saya akan bangun kembali komunikasi dengan Kemenkop supaya kalian bisa beroperasi seluruh Indonesia. Dan yang paling hebatnya lagi itu dari Sumatera Barat. Wah, mengaku-ngaku dari Mentawai. Emang saya ini bukan orang Minang. Awai kok orang Minang, Pak. Mau diguruin ketum Pradin. Dah jole itu cuma. Dah jole itu. Diam dia langsung. Gitu. Kira-kira begitu Bapak Muhammad Thohir. Silakan, mungkin masih ada lagi yang lain perlu kita bahas. Kalau enggak, biar kita alihkan kepada narasumber kita, Advokat Erlin Cahya Sugarti SH MH MAD. Ada lagi? Kalau enggak lanjut. Cukup? Nah, untuk selengkapnya nanti tolong ditelah ya videonya itu 2 jam lebih itu durasinya itu. Silakan Bapak Advokat Senior. Aduh, Sagittarius, A-nya itu lupa saya. Aceh ya, kalau nggak salah. Aceh. Sagittarius SHMAD mungkin ada, silakan. Siap Pak Ketum. Ada mau yang perlu Nggak kita ada, Pak bahas? Ketum. Cukup? Cukup Pak Ketum. Baik. Dengan Bapak Profesor Dr. Sahrul Ramadan Mama, pakai Mama ujungnya ya, karena sahabat saya itu Sahrul Ramadan Mama, legend terakhir dia. Apa sekarang ini apa namanya kalau bintang 3 itu polisi, lupa saya.
Komjen Sahrul Ramadan Mama. Silakan, ada? Cukup, Pak Ketum. Cukup. Baik, Erlin, tolong paparkan dulu pengalamanmu 3 kali kegiatan di Pamekasan 1 kali dan 2 kali di Provinsi Bali. Silakan. Siap. Mana ini belum dibuka ya unmute-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalamannya aja, pengalamannya. Iya, karena dari tadi ini belum dibuka, Pak. Harusnya kan dibuka dulu sama adminnya. Admin mau dibuka silakan dulu, karena terus terang ini langsung ini gaspol kalau sudah Pak Ketum yang ambil alih semuanya. Silakan admin. Sudah terbuka itu, Pin. Oke, admin ini langsung saya take over ya, karena tadi Pak Ketum sudah memulai dan semuanya saya bisa paparkan di sini. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Apa kabar hari ini semuanya? Sehat. Yang 1, 2 menjawab. Saya berharap hari ini semuanya luar biasa ya, karena kita adalah event yang luar biasa. Ya, itu salam pawin itu, salam pawin yang selalu luar biasa. Nah, tadi sudah dibuka sedikit pemaparan langsung dari Pak Ketum yang selama ini komunikasi aktif, bahkan kemarin sudah Zoom meeting sama Deputi Kemenkop langsung yang di pusat, dan menurut beliau memang sangat strategis sekali, karena terus terang melihat kita ini sebagai pos Bakumadin yang di cabang-cabang ada pimpinan pusat, jadi memang at least-nya harus pimpinan pusat yang bisa MOU dengan Kemenkop supaya nanti marwahnya itu untuk ke daerah bisa dapat terlaksana dengan baik. Dan mungkin sedikit gambaran aja, kalau materi nggak perlu saya sampaikan ya, karena materi saya rasa semuanya sudah dapat untuk layanan dan bantuan hukum bagi pelaku UMKM ini, dan itu sudah disampaikan, sudah di-share sama Pak Ketum itu mulai dari tanggal 27 Februari 2024. Itu kalau saya lihat awalnya memang saya tidak mengerti. Awalnya selalu broadcast itu muncul every day, every time ya. Bahkan sehari itu bisa Pak Ketum itu broadcast itu bisa 2, 3, 4 kali bahkan. Awalnya saya nggak mengerti, saya nggak paham, tapi begitu Pak Ketum langsung telepon, baca, ya memang kita harus dipaksa ya, supaya jadi terbiasa ya. Karena kalau nggak ada paksaan itu nggak akan ada kebiasaan nantinya. Dan sama seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketum, kalau kita tidak membaca dan memahami, bagaimana kita bisa menyampaikan. Nah, sama seperti yang tadi sempat saya sampaikan sedikit pemanasan tadi, sempat bertanya dengan Pak Sri Afni, apa sih bedanya berguna dan bermanfaat? Bagi saya pribadi, berguna dan bermanfaat itu 2 suku kata yang berbeda. Nanti saya tutup ya kalau sudah saya jelaskan sedikit. Nah, ini saya ingin berbagi pengalaman aja. Tentunya di program Master Advokat ini saya yakin semua yang ada di grup ini adalah gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 yang sudah praktek menjadi seorang advokat, yang sudah praktek menangani perkara pidana, terlebih menangani perkara perdata. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Kenapa? Karena kalau sudah dibilang master, artinya tuh lebih daripada biasa. Makanya selalu saya gaungkan kalau misalkan saya keliling Indonesia, jangan kalau Anda ditanya, apa kabar? Jawabnya baik-baik saja. Apa kabar? Sehat? No, saya selalu jawab luar biasa. Kenapa? Karena kita harus jadi orang yang luar biasa. Jangan mau jadi orang yang biasa-biasa saja ya. Itu sedikit announce dari saya. Dan kenapa kemarin begitu 3 kali action? Yang pertama saya secara pribadi mewakili pimpinan pusat Pos Bakumadin, mewakili ketua pembina Pos Bakumadin sebagai narasumber di
Dinkop ya, Dinkop UMK yang ada di Pamekasan tentunya berbeda dengan pengalaman yang kemarin selama 2 hari dari pagi sampai sore. Saya menjadi narasumber juga karena undangan dari Dinkop UMKM Provinsi Bali. Sangat-sangat berbeda. Nah, ini berbagi pengalaman aja. Kalau kemarin di Dinkop UMK Pamekasan itu kan Kabupaten Pamekasan. Setelah saya tanya dengan kepala dinasnya, bahkan sempat sharing dengan anggota Pamekasan, di situ ada Saudara Muhammad Thohir, advokat senior di Pamekasan, Pak Ketua Posbakumadin Pamekasan. Sudah koordinasi bla 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 terkait kinerjanya bla 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 bla, dan memang kepala dinasnya sangat memahami. Kenapa? Karena kepala dinasnya ternyata pindahan dari Jawa Tengah dan beliau sudah paham tentang program bantuan hukum ini. Dan itu sebenarnya sudah ada anggarannya mulai tahun kemarin. Cuman mereka belum berani bergerak karena selama ini belum pernah ada kantor hukum ataupun lembaga bantuan hukum yang punya inisiatif untuk MOU dengan lembaga dinas koperasi ini. Dan alhamdulillah Ketua Posbakumadin Pamekasan langsung ambil peran ini tanpa tedeng aling-aling karena sekedar MOU dan tidak ada anggaran, belum ada anggaran khususnya untuk di Kabupaten Pamekasan, automatically mau saja langsung teken kontrak. Nah, ini tentunya berbeda dengan apa yang saya hadapi di Bali. Kalau di Bali saat surat itu diluncurkan kepada Dinkop UMKM Provinsi Bali, saya pun kaget gitu loh. Saya pun terkesima karena awalnya undangan itu hanya bersifat audiensi saja. Saat bersurat, saya pun tidak ada di tempat, surat itu meluncur dan saat diterima oleh staf administrasi yang ada di Kemenkop Provinsi Bali ini, langsung ditanggapi dengan serius. Dan posisi saya waktu itu di luar kota, bukan di Bali, lagi ada di luar Jawa juga, dan langsung ditanggapi dan minta untuk audiensi supaya datang. Kami tim Posbakumadin Bali datang dan saya sudah sampaikan kepada Pak Ketum dan jajaran pimpinan pusat. Waktu itu kami datang berempat karena yang lain sudah sibuk semua dengan agenda sidang. Kami di situ dicerca pertanyaan. Nah, sama seperti mungkin anggota yang di daerah, mau di Sumatera, di Kalimantan, bahkan di Papua sekalipun, walaupun sudah Posbakum terakreditasi, mungkin dalam hal komunikasi mungkin sedikit riuh dengan Dinkop ini. Seperti yang disampaikan Pak Ketum tadi. Kenapa? Karena mereka masih bingung. Nah, bingungnya itu di mana? Mereka nggak tahu yang harus dilakukan. Nah, itu untuk Posbakumadin yang terakreditasi. Nah, pertanyaannya kepada kami, kok berani-beraninya? Nah, kok berani-beraninya ini Posbakumadin Bali ini kan baru nih. Dengan nama Posbakumadin Bali itu sejak tahun 2020. Belum terakreditasi pula, tapi berani meminta MOU dengan Dinkop UMKM Provinsi Bali. Dasarnya apa? Alasannya apa? Nah, disitulah timbul debat argumen kami ya. Saya dibantu beberapa teman waktu itu hadir dan saya paparkan mulai dari histori berdirinya Posbakumadin sejak tahun 2009 waktu itu, sejak Posbakum Peradin namanya sampai menjadi Posbakumadin, sampai ikut verifikasi sampai di 2013 Posbakumadin itu terakreditasi. Waktu itu berapa cabang? Sedikit. Setelah itu tiap 3 tahun ikut verifikasi bertambah banyak dan sampai sekarang kurang lebih sudah 80 cabang Posbakumadin yang terakreditasi. Itu yang baru terakreditasi saja. Nah, kenapa Bali belum terakreditasi loh? Bali aja baru berdiri 2020. Karena dulu pernah ada dengan nama Posbakumadin Denpasar, dari tahun 2018 sudah terakreditasi, namun kesalahan internal dari anggota kita lah. Nah, seperti yang disampaikan Pak Ketum tadi ya, jangan kita itu berebut recehan.
nggak elok rasanya karena kita seorang advokat, apalagi sampai mengorbankan nama besar Posbakum Adin. Untuk itulah saya ditugaskan Pak Ketum dari pusat langsung untuk pembenahan di Bali ini, dan alhamdulillah Astung Karong mulai 2020 bergerak 2021 dengan diklat paralegalnya, itu pun saya paparkan kepada Dinkop UMKM sampai kami memiliki 160 paralegal waktu itu seperti apa, dan itu masih tercatat sebagai paralegal kami di angkatan pertama, dan angkatan kedua pun kami melaksanakan diklat paralegal dan pesertanya juga 80, dan kami sudah merekrut banyak sekali untuk menjadi advokat, dan itu sudah kami paparkan semuanya. Nah, di situ baru mereka menemukan benang merahnya. Nah, kita yang mungkin belum, ini saran saya ya, yang mungkin belum terakreditasi di cabang-cabang, jangan pernah minder, jangan pernah, oh itu kan untuk yang terakreditasi, oh itu kan karena kita masih belum terakreditasi, kita nggak perlu dulu lah. Jangan. Jadi ini buktinya Bali yang sudah saya lakukan, Bali belum terakreditasi loh. Tergantung bagaimana argumentasi kita untuk menghubungkan antara Posbakum Adin Bali dengan pimpinan pusat Posbakum Adin. Karena pada saat saya membaca saya membaca PKS yang ditandatangani oleh advokat senior Bader Johan SHMH MAD itu tidak tertera namanya Posbakum Adin mana. Coba teman-teman lihat deh. Coba teman-teman pahami, baca kata per kata, kalimat per kalimat sampai akhir. Itu selama ini yang saya lakukan. Jadi kalau saya selama ini memahami satu dokumen, saya pasti baca kata per kata, kalimat per kalimat, titik koma, tanda seru, tanda baca, semuanya kan ada artinya. Lah itulah hebatnya orang hukum ya. Jadi harus amat sangat teliti. Di situ saya lihat tidak ada tertera Posbakum Adin cabang mana. Padahal kita sama-sama tahu kedudukan saudara advokat Bader Johan ini di mana. Namun di situ dengan gaya bahasa kita berdiplomasi, gaya bahasa kita berargumentasi, bisa saya hubungkan antara keterkaitan Posbakum Adin Bali walaupun belum terakreditasi saat ini, tapi kami secara automatically itu punya hubungan terorganisir dengan pimpinan pusat Posbakum Adin yang ada di Jakarta yang sudah menandatangani PKS dengan Kemenkop. Nah, menyambunglah bahasa itu. Nah, dari situ kan akhirnya mereka tertarik, mereka terpesona, mereka sangat antusias sekali dengan pemaparan bahasa kita, tentunya bukan tong kosong nyaring bunyinya. Dan itu pun saya diminta data-data. Dan jujur saya selama ini memberikan bantuan hukum sejak kami kibarkan bendera Posbakum Adin Peradin di Bali ini sejak 2020 dalam kepemimpinan saya waktu itu, karena sekarang bukan saya ketua DPW Peradin Balinya. Waktu itu benar-benar saya berjuang dengan hati yang tulus, ikhlas, pengorbanan jangan ditanya lagi. Semua yang datang ke kantor kita berikan pendampingan hukum secara gratis semuanya. Tidak ada pungutan biaya. Dan ternyata buahnya itu kita petik sekarang gitu loh. Otomatis kan kita punya data-datanya. Saya nggak menyangka juga kalau itu berguna. Ternyata data penanganan pendampingan yang kita dampingi mulai tahun 2020, waktu itu saya masih sendirian, dan sekarang kami sudah bisa cetak 12 advokat, putra daerah Bali juga. Itu banyak sekali yang sudah kami dampingi, walaupun mungkin contoh, satu perkara yang kita dampingi terdakwanya itu ada di lapas perempuan, ataupun ada di lapas Kerobokan, ataupun ada di rutan Bangli. Ternyata mereka ini oke, kasus pidananya dia sebagai terpidana, dia sebagai terdakwa untuk kasus narkoba lah, 372 lah, bla 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 lah. Tapi ternyata dia ini punya permasalahan yang lain, yaitu dengan koperasinya, karena dulunya dia ini punya usaha minimarket lalu bangkrut gitu loh. Dan ini kami punya data-datanya, itu tidak pernah saya pikirkan, nggak pernah saya bayangkan, nggak pernah saya rencanakan, ternyata berbuah berguna saat ini. Nah itulah makanya saya kumpulin berkas-berkas tuh kan terfile semua di kantor, kumpulin semuanya, ternyata kurang lebih kami sudah ada penanganan 30 perkara loh untuk pelaku UMKM ini.
Nah, kemarin pertanyaan saya, apakah anggaran itu bisa berlaku surut? Ternyata tidak. Andai kan anggaran itu berlaku surut, enak. Mungkin saya tinggal bisa rembes kan gitu. Jadi itu anggaran tidak berlaku surut, otomatis penanganan perkara itu hanya berlaku 1 tahun anggaran. Nah, ini teman-teman. Jadi karena ada data-data yang sudah saya paparkan, yang sudah saya sampaikan ke Dinas Koperasi Kemenko Bali ini, akhirnya mereka punya trusting, terjalinlah kepercayaan itu. Ada trusting itu di antara mereka kepada kami, gitu loh. Ternyata dalam prakteknya selama ini Dinkop UMKM Provinsi Bali itu sudah praktek yang namanya sosialisasi bantuan hukum ini. Kalau dulu mereka itu kerjasamanya dengan LBH API, dan itu ada anggaran kurang lebih tahun kemarin tuh 150 juta. Nah, karena 150 juta itu dinilai sama Kemenko Pusat itu baik, dan saat ini untuk tahun anggaran di 2024 ini kami Posbakum Adin Bali disediakan dana 233 juta sekian gitu loh. Dan itu harus habis sampai bulan Desember 2024. Tepuk tangan dulu dong buat Posbakum Adin Bali. Ya, jadi Posbakum Adin Bali ini enggak pernah menyangka sebenarnya kok bisa ya. Selama ini yang kami lakukan, kami anggap ya sudahlah, anggap kita sodakoh, anggap kita memberikan pendampingan khusus, gratis, dan konsultasi semuanya tidak berbayar. Tak anggap itu semuanya membangun relasi aja, membangun jaringan. Ternyata itu berbuah manis. Nah, ini mungkin sebagai bukti pengabdian terbaik ya yang selalu digaungkan oleh Ketum, jangan pernah capek untuk berbuat baik. Jadi kita harus bisa mendedikasikan kepada diri kita sendiri bahwa kita ini adalah seorang abdi hukum, bahwa kita ini seorang penegak hukum yang benar-benar ingin mendeklarasikan ilmu hukum yang kita punya untuk benar-benar bermanfaat bagi sesama. Ya, dan setelah saat kita berbicara dengan Dinas Koperasi UMKM ini, tertuanglah kemarin itu memang belum ditandatangani MOU karena kemarin ada bergantian pejabat. Jadi kepala dinas koperasinya memang lama, tapi dia ini penuh dengan orang-orang, ada kabit, ada kabit koperasi dengan kabit UMKM itu berbeda orang. Nah, sebenarnya ini kan satu ruang lingkup, tapi mereka tidak mau dicarut-marutkan. Saya nggak tahu, intinya itu urusan mereka. Intinya mereka punya beban bagaimana uang 230 juta sekian ini harus habis. Dan ini mungkin insya Allah bulan depan kita bisa MOU dengan Dinkop UMKM yang ada di Bali ini. Dan alhamdulillah nggak pernah kita sangka juga, nggak pernah kita bayangkan juga, ternyata mereka sudah siapkan kantor buat kita, gitu loh. Jadi nanti bila kita sudah secara resmi, karena itu mau seperti upacara secara resmi gitulah, karena di sini sudah disediakan DAK namanya, dana alokasi khusus yang memang Kemenko berikan kepada Dinkop UMKM Provinsi Bali, dan itu harus habis. Itu adalah beban bagi Dinkop UMKM Provinsi Bali ini. Makanya mereka sangat membutuhkan Posbakum Adin Bali ini. Dan setelah saya lihat kemarin, saya tinjau di ruangan tempat kami memberikan sosialisasi hukum kepada pelaku UMKM ini, di situ sudah difasilitasi sama mereka, ruangan kami besar, ruangan meetingnya ada, bahkan untuk konsultasi private pun ada, penyelesaian sengketa pun ada, mereka punya gedung besar di sini. Nah, inilah teman-teman. Jadi ini perlu kita pahami dan perlu kita maksimalkan. Kenapa? Karena di situ ada lubang duit gitu loh, seperti yang Pak Ketum sampaikan. Kita kan tidak pernah sangka selama ini. Dan selama ini gaungnya Posbakum Adin itu sudah mengena di hati masyarakat. Siapa sih yang nggak kenal Posbakum Adin? Walaupun belum terakreditasi, sekali lagi saya sampaikan, walaupun belum terakreditasi, jangan pernah minder. Udah, saya pelakunya, saya yang praktek, saya orangnya yang selama ini berjibaku di Bali sejak tahun 2020. Tidak ada saya rembes-merembes. Kami tidak ada rembes di sini, kami tidak ada minta anggaran ke siapapun, tapi kami tetap survive, kami tetap berkibar, bahkan kami MOU di mana-mana, dan aliran
aliran dana yang halal dan toibah itu masuk terus ke kantong kas, dan buktinya terbukti sampai saat ini kami tetap berjalan, tetap eksis. Dan dengan kita bisa buktikan kalau kinerja Posbaku Madin itu bukan abal-abal, bukan tong kosong nyari bunyinya, bukan sekedar hoax bahasa mereka, tapi memang ada bukti nyata, itu adalah prestasi, teman-teman. Itu adalah bukti karya yang tidak bisa ditukar dengan uang, karena tidak mungkin bisa menutupi sejarah kan. Mereka semua ada. Kalau dicek pun sama Dinkop, orangnya ada. Teleponnya ada, bahkan pelaku usahanya yang sampai bangkrut pun ada. Mau apa lagi? Nah, ini tinggal kita mempertajam ilmu kita saja. Jadi kemarin saat saya menjadi 2 kali narasumber di Dinkop Provinsi Bali ini, tentunya 2 hari itu pesertanya berbeda. Peserta yang sudah hadir di hari pertama, hari Kamis, berbeda dengan peserta yang hadir di hari kedua, hari Jumat. Dan rata-rata semua peserta pelaku UMKM ini bukan asli orang Bali. Ada orang Medan, ada orang Aceh, ada orang Pariaman, Palembang, ada orang Kalimantan, ada orang Sulawesi, ada orang Papua pun yang punya UMKM di Provinsi Bali ini. Jadi kita harus bangga ya, ternyata semua itu difasilitasi sekali oleh Dinkop UMKM di Bali ini. Bahkan saya pun ditawarin. Bahkan walaupun Bu Erlin sudah berKTP DKI Jakarta, mau punya usaha di sini, monggo silakan. Kami fasilitasi, nanti kami kasih kucuran dana, coba. Siapa nggak seneng, ya kan? Jadi ini peluang bagi kita, dan mungkin ini kita bisa saling meningkatkan ilmu kita di bidang keperdataan aja. Kalau tadi apa yang disampaikan Pak Agus itu enggak mengerti apa sih bedanya pidana perdata. Jadi dari cara penyampaiannya pun masih terbata-bata. Bahkan kalau bisa saya garis bawahi, itu ada perbedaan yang signifikan, di mana kalau misalkan kita yang selama ini Posbakum terakreditasi itu rembes ke Kemenkumham, itu harus ada putusan pengadilan kalau menangani di persidangan, ya kan? Tapi kalau di Kemenkop malah nggak perlu pakai putusan pengadilan, berarti kan masih proses, iya kan? Masih sangat dini gitu loh. Dan ini benar-benar sangat menarik sekali, bahkan peluang yang sangat terbuka luas sekali bagi kita kalau memang kita benar-benar bisa MOU dan kita bisa menjadi pendamping untuk pelaku UMKM. Bayangkan aja, kemarin saya dikasih info oleh Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali ini, Dinkop, pelaku usaha yang ada di Dinkop UMKM Provinsi Bali itu kurang lebih ada 400.000. Nah, saya nggak kebayang itu 400.000 harus kita dampingin, iya kan? Akhirnya kita bersepakat dengan Dinkop, kalau memang ini nanti sudah jelas SOP-nya, karena terus terang yang kami nantikan selembar kertas aja sebenarnya. Kalau draft MOU sudah ada, draft PKS sama persis dengan yang di pusat, yang kita nantikan itu hanya selembar surat aja, yaitu apa istinya SPK. Isinya itu tentang surat perintah kerja, di mana nanti item itu akan kita jalankan karena mereka sudah sediakan anggaran 230 juta kepada Posbakum Adin Bali. Itu saja yang kita tunggu sebenarnya. Nah, ini menjadi pemicu, menjadi penyemangat juga buat teman-teman Posbakum Adin yang ada di daerah yang mungkin belum terakreditasi dan belum punya hak untuk merembes ke Kemenkumham. Ya sudah, kita jalan aja dengan Dinkop, kita lakukan aja action dengan Dinkop, toh bisa dirembes kok langsung ke pusat, iya kan? Kalaupun mungkin APBD Dinkop kabupaten atau kota belum ada, it's okay, never mind, nggak ada masalah, kita langsung rembes aja ke pusat, kan nggak ada masalah. Toh ini nggak sampai putusan pengadilan, mulai dari mediasi, konsultasi hukum, negosiasi, penyusunan dokumen. Tadi saya dengar juga penyusunan dokumen sudah dibagi 3, ada dokumen dasar lah, bla bla bla. Itu yang kita harus belajar. Dan sebagai seorang advokat di sini sebenarnya
ini bukan pekerjaan yang sulit ya, amat sangat mudah sekali dan ini sudah kita lakukan selama ini berhari-hari. Bukankah itu kerjaan kita? Cuman yang harus kita tambahkan, kita perlu SPT. Nah, itu yang perlu kita tambahkan. Setelah itu, kemudahan bagi kita untuk semua 7 layanan bantuan hukum yang disediakan oleh Kemenkop ini tidak perlu berbeda pelaku UKM, bahkan mereka kepengennya satu pelaku UKM, malah lebih enak lagi gitu loh. Jadi tinggal kita actionnya bagaimana, dan saat nanti Anda juga merasakan seperti saya 3 kali action, itu tentunya kita akan ketemu langsung, tektok langsung, talking langsung, untuk bertatap muka tanpa ada pembatas dari Dinas Koperasi ini. Kan kita yang langsung. Saya percaya kok, saat kita ketemu langsung dengan pelaku usaha ini, mereka tuh nggak pelit-pelit. Dan mereka tuh nggak mungkin lah dibilang pelit. Mau dibilang pelit ya, namanya pengusaha. Dan kalau kita datang investigasi, walaupun judulnya kita memberi pelayanan bankum gratis, saya yakin dan percaya mereka tuh orangnya pasti. Saya lagi. Dan contoh kemarin aja, ini kebanggaan juga sih saat saya menjadi narasumber di Pamekasan, banyak sekali permasalahan merek haki. Jadi tentunya di haki itu teman-teman harus bedakan, di haki itu ada yang namanya hak merek, ada yang namanya hak paten, ada yang namanya hak desain, itu beda. Jadi haki itu ternyata beda-beda. Hak cipta juga berbeda. Antara hak cipta, hak merek, hak paten itu berbeda izin. Nah, kan hak desain itu berbeda. Jadi haki itu ada 5 ternyata. Nah, ini yang perlu disosialisasikan kepada teman-teman pelaku UMKM. Mereka nggak ngerti pelaku UMK di situ. Mereka kan apalagi UMK ya, usaha menengah, UMK usaha menengah kecil. Terus ditambah lagi mikro, tentunya berbeda. Mikro tuh kelasnya berapa? Kalau mikro itu di bawah 50 juta. Lah kalau di atasnya mikro namanya kecil, 50 juta sampai 500 juta. Nah, kalau sudah kecil di atasnya lagi menengah di atas 500 juta sampai berapa M, kan begitu. Jadi ada klasifikasinya. Jadi UMKM itu berbeda klasifikasi, dan mereka rata-rata pelaku usaha yang di Bali maupun di Pamekasan kemarin mereka beranggapan bahwa hak merek, hak paten, hak cipta itu pada baik, sama saja, sami mawon, podo wae, ternyata berbeda. Itulah yang harus kita sosialisasikan. Dan tidak mungkin pekerjaan seperti ini dilakukan oleh Dinkop, tidak mungkin. Yang berhak, yang bisa melakukan seperti ini adalah advokat sebagai eksekusi. Contoh, kayak kemarin, setelah ada pertanyaan dari pelaku UMK, bagaimana mengatasi merek yang sudah habis izin mereknya, ternyata dia tidak perpanjang merek, setelah itu muncul merek yang lain. Nah, itu kan jadi dilema, jadi permasalahan. Dari pihak Kemenkumham hanya menjawab, kami hanya memfasilitasi dari mulai pendaftaran sampai terbitnya hak merek, hak paten, hak cipta, hak desain, bla 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 segala macamnya. Sudah, itu hanya tugas kami. Oke. Dari pihak notaris juga begitu. Secara teoritis bla 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 dijelaskanlah karena dunia akademisi. Nah, terus mereka pertanyaannya, terus kami kemana eksekusinya? Kembali lagi jawabannya di advokat. Pemegang eksekusinya nanti bisa ditanyakan langsung untuk konsultasi dengan advokat. Karena advokatlah yang akan membantu, yang akan mengawal, yang akan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM yang bermasalah dengan hukum. Nah, kan artinya apa? Tugas kita, profesi kita seorang advokat ini adalah di ujung tombak. Kita bisa jadi dewa penolong dan juga bisa jadi iblis bagi pelaku UMKM ini.
Kenapa? Karena mereka pada prakteknya banyak sekali mereka itu bermasalah di hukum. Kalau sudah bersentuhan dengan advokat, pasti ujung-ujungnya duit alias UUD. Sedangkan advokat rata-rata nih nggak mau kerja kalau nggak ada duitnya dulu. Nah, di lembaga kita Pos Bakum Adin inilah Pak Ketum selalu mengajarkan kepada kita, kenapa sih malu menjadi anggota Pos Bakum Adin? Kenapa sih malu pakai seragam Pos Bakum Adin? Saya nggak malu loh ya. Bahkan baju yang saya pakai ini ada logo Pos Bakum Adinnya. Dan saya percaya, saya yakin cuma saya yang punya batik Pos Bakum Adin seluruh Indonesia. Ini bukti kecintaan saya kepada Pos Bakum Adin. Kita nggak perlu malu. Bahkan saya dengan bangga menyebut diri saya adalah pelaku otaknya Pos Bakum Adin. Jadi saya akan jawab pertanyaan dengan lantang, mulai dari hulu sampai hilirnya, semuanya kita bisa selesaikan. Apa sih yang nggak bisa di tangan advokat? Walaupun mungkin, mohon maaf, mungkin kita belum berpengalaman kayak Pak Ketum lah, yang segudang ilmu, segudang karya, segudang pengalaman. Oke, tapi masih ada waktu yang kita punya kan. Mungkin Pak Ketum sudah usia 70 tahun, sedangkan kita masih 40, 35, masih ada waktu 20 tahun, 25 tahun untuk kita belajar. Nah, gunakan waktu ini. Kalau kita bisa memaksimalkan waktu ini untuk belajar dan jangan capek-capek untuk berbuat baik, itu gunanya untuk diri kita sendiri. Nah, ini sebuah praktek nyata dan ini ilmu nyata dan ini benar-benar yang tidak pernah saya sangka, tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya bayangkan, akhirnya bisa kita tuai untuk Pos Bakum Adin Bali ini. Dan ini pun nanti kalau ini terjadi MOU, terlaksana di Bali ini, yang menikmati siapa? Yang menikmati ya anggota Pos Bakum Adin Bali di sini dong. Iya kan, kalau saya mungkin sudah kemana-mana, sudah beredar kemana-mana, sudah terbang kemana-mana, tapi anggota yang di sini, yang standby setiap harinya, ada di kantor setiap harinya, mereka lah yang akan menikmati ini. Tapi paling tidak, hidup kita ini bisa berguna dan bermanfaat. Sehingga semua orang bisa melihat, oh dia loh ternyata advokat profesional. Oh dia loh ternyata advokat yang benar-benar amanah. Kenapa? Karena antara ucapan dan perbuatannya itu berintegritas. Itulah yang selalu disampaikan oleh Pak Ketum dan saya terus terang masih jauh dari kata sempurna karena tidak ada manusia yang sempurna dan sampai detik ini saya masih terus belajar. Apa yang selalu disampaikan Pak Ketum, kadang Pak Ketum tuh selalu marah-marah sama saya sih nggak masalah karena memang saya suka dimarahin kalau saya salah dan kita jangan pernah kecewa lah, ngambek lah, itu anak TK itu, advokat itu enggak kenal ngambek, marah apa enggak ada itu. Advokat itu harus merasa tertantang. Dan kalau Pak Ketum kasih edaran sama kita atau kasih tantangan buat kita tangkap. Kita tangkap. Kenapa? Karena itu sebagai pemacu, sebagai cambuk buat kita supaya kita mau belajar. Contoh, sudah disodorkan, ini ada program MAD. Sudah Pak Ketum bilang wajib, kudu, harus untuk anggota Pos Bakum Adin, terutama yang sudah punya duit tuh, yang sudah terakreditasi tuh. Di situ kan kita lihat kata wajib ya. Otomatis kan mau enggak mau kan kita harus ikuti petunjuknya. Tapi kalau saya lihat di sini tadi Pak Ketum sampaikan kok cuma 50? Lah jujur dalam hati saya kecewa. Kenapa? Karena minimal 80 cabang yang sudah terakreditasi Kemenkumham, 80 kalikan 3 orang itu sudah berapa orang? Nah, kan kita bisa pakai logika kan? Kalau memang namanya wajib, kudu, harus, itu untuk diri kita sendiri loh, untuk menimba ilmu loh. Apa yang saya sampaikan di sini, apa yang saya pernah ceritakan sebagai pengalaman kita di sini mungkin berbeda dengan pengalaman teman-teman yang ada di daerah yang lain. Tapi paling tidak mungkin saya berbicara 2 kali. Tidak mungkin saya berbicara dengan Pak Sri Afni terus-terusan masalah UMKM ini. Tidak mungkin saya berbicara dengan Thohir di Pamekasan everyday, tidak mungkin. Tapi gunakanlah media Master Advokat ini untuk kita saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman atau diskusi.
Dan saya percaya kok, walaupun diskusi mungkin hanya tipis-tipis diskusi, tapi diskusi itu pasti ada nilai positifnya. Dan setiap kita berbicara dengan ketum, dengan orang lain, atau siapapun sebagai pengajar di Master Advokat ini, saya yakin dan percaya pasti ada ilmu yang bisa kita dapat, walaupun itu satu. Walaupun itu satu. Itu kalau kita perhatikan dengan seksama. Mulai dari awal saya mengikuti perkuliahan dan saya lihat, saya pasti absenin itu berapa orang yang hadir, saya monitor berapa orang yang hadir. Saya pasti dapatkan dari setiap pemateri yang hadir, yang membawakan materinya, mengajar di kelas Master Advokat ini, pasti ada satu pembelajaran. Ya mungkin teman-teman sudah dapatkan, tapi ada satu tambahan ilmu yang mungkin bermanfaat bagi kita semuanya. Nah itu untuk teman-teman sedikit berbagi ilmu. Jadi satu yang mungkin saya bisa sarankan, yang belum terakreditasi saja, contoh nih Posbakum Adin Bali, yang belum terakreditasi saja bisa action, apalagi yang sudah terakreditasi, ya. Jadi saya berharap teman-teman yang ada di cabang mungkin ada kendala dan kesulitan, itu saya pahami. Contoh, saya langsung cerita aja, Posbakum Adin Probolinggo itu sudah bersurat kepada Dinas Koperasi Pemerintah Kabupaten dan Dinas Koperasi Pemerintah Kota Probolinggo. Namun mereka ada kendala karena tidak ada surat khusus yang menugaskan. Nah, ini bahasa mereka. Tidak ada surat khusus yang menugaskan kepada Kemenkop untuk dinas koperasi yang ada di kota ataupun kabupaten itu bisa MOU dengan Posbakum Adin terakreditasi. Ya bukan saya sih, karena bukan saya yang langsung tektok dengan mereka. Jadi itu kendala yang disampaikan oleh anggota di lapangan. Saya tidak tahu karena saya belum turun ke Probolinggo gitu loh. Nah mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak Samiran yang ada di Keraksaan. Walaupun belum terakreditasi, tapi Pak Samiran sebagai ketua Posbakum Adin Keraksaan Kabupaten Probolinggo bisa langsung berargumen. Ya contohnya seperti apa yang saya sampaikan di Bali ini kepada Dinkop. Ya siapa tahu, kita kan nggak pernah tahu mereka punya DAK. Karena anggaran sebenarnya itu ada dua di Kemenkop itu. Ada DAK, ada DAU. Lah saya tanya kemarin lah, anggaran yang ada di Kemenkop Provinsi Bali ini apakah DAK atau DAU? Ternyata ada DAK-nya. Nah, kalau sudah ada DAK berarti hak otonom daerah untuk bisa menghabiskan DAK ini. Nah, kalau seperti Kabupaten Pamekasan yang tidak mempunyai DAK, berarti dia pakai DAU. DAU itu dana alokasi umum. Dan itu siapa yang punya? Itu Kemenkop langsung. Nah, seperti itu. Makanya tadi pertanyaan Ketua Posbakum Adin Pamekasan, karena tidak ada DAK-nya, siapakah nanti yang berkoordinasi? Silakan langsung koordinasi dengan Pak Bahder, yang Pak Bahder nanti akan langsung koordinasi dengan Kemenkop yang ada di pusat, karena mereka akan pakai anggaran DAU ini. Mungkin demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin bisa saya discuss dengan teman-teman kesulitannya seperti apa dan apa yang bisa sharing, saya bisa bagikan. Ayo kita sama-sama belajar. Dan untuk materi saya rasa sama, apa yang saya sampaikan kepada semua pelaku UMKM baik yang di Pamekasan maupun yang di Bali selama 2 hari kemarin itu materinya sama, karena saya tidak ada materi khusus dan mereka hanya berbicara tentang hukum bisnis. Itu adalah layanan dan bantuan hukum bagi koperasi pelaku UMKM yang sudah disebar, yang sudah diedarkan, yang sudah di-broadcast oleh Ketum. Itu yang saya bagikan. Jadi kalau apa yang saya sampaikan itu sumbernya sama, saya rasa teman-teman juga punya pemahaman yang sama juga. Mungkin sekian dari saya, Pak Ketum atau admin, silakan di-handle kembali. Admin mana ini? Yap. Oke. Ya. Lanjut, Is. Ya, terima kasih Ibu Erlin atau Kak Erlin Cahaya Sugiyarti, SHMH. Baik, untuk Bapak Ibu senior, siapa tahu ada yang mau ditanyakan dalam prakteknya nanti untuk surat menyuratnya kah, atau tembusannya kemana, larinya kemana, dan bagaimana cara mendapatkan uangnya, ada yang mau ditanyakan silahkan. Kebetulan Profesor Bahder Johan SHMH juga sudah standby di kamera. Silakan Bapak Ibu
Pak Sutrisno ada yang mau ditanyakan? Kebetulan kayaknya ini buka UMKM juga ini. Silakan dibuka mute-nya Pak Sutrisno dari Nganjuk. Monggo. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya informasi saja ya. Ini narasumbernya Bu Erlin ya, Betul. dari Probolinggo dari pusat. Ya. Ini untuk Nganjuk ya, karena UKM-nya operasinya di bawah kabupaten. Nah, kita menunggu Perda Kabupaten Nganjuk tentang bantuan hukum. Ya, mungkin tahun ini atau tahun depan bisa lolos. Kemarin dari Biro Hukum sudah turun ke DPRD, inisiatifnya kan dari Dewan, Pansus Dewan. Ya setelah Dewan nanti konsultasikan lagi ke Biro Hukum, setelah itu dibuatkan Perbu Bupati. Nah, kita menunggu itu, karena KM-nya di bawah naungan Pemda, ya, untuk sementara itu. Ya. Berarti dari Posbakum Madin Nganjuk sudah Ya, informasi saja ini, karena kita dalam waktu dekat menghadap Bupati kaitannya dengan surat perdanya sudah turun dari Gubernur, nanti dari DPRD turun ke kabupaten dibuatkan Perbu nanti. Ya. Baik Bapak. Nah, UKM-nya di bawah naungan Pemda Nganjuk. Ya, jadi kita Pemdanya dulu, nanti setelah itu baru masuk UKM-nya. Sebetulnya kepala dinasnya teman juga, tapi kita tunduk aturan karena di bawahnya Bupati. Ya, untuk Nganjuk itu saja sementara. Baik, terima kasih Pak Sutrisno. Dan kami nge-share juga untuk brosur. Iya. Nanti kami juga akan share ke grup masing-masing, yang mana nanti di sini syarat-syaratnya apa saja, ya kan? Dan nomor handphone Pak Bader di sini juga sudah ada yang bisa dihubungi. Nah, ini mekanismenya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa di dalam chat grup. Kebetulan Pak Badir juga ada di grup setiap gelombang 1, 2, dan 3. Terus tadi saya disentil sama Pak Ketum, yang mana teman-teman kayaknya apakah tidak tahu jadwalnya perihal share untuk meeting Zoom. Harusnya kan di share itu setidaknya itu 1 hari sebelumnya, kan seperti itu. Tetapi di sini prakteknya teman-teman itu mengikuti, ada yang di jalan, ada yang di sawah, kayaknya nggak serius kata Pak Ketum. Nah, terus selanjutnya itu ditutup kamera juga, jadi saya nggak hafal juga, takutnya nanti ketemu di jalan, ya kan? Nanti katanya nggak kenal, kan nggak lucu juga. Kebetulan di sini ada materi kuliah yang gratis juga, jadi teman-teman advokat yang tergabung di grup Pradin bisa mengikuti. Di sini ada Pak Purwadi juga. Nah, untuk kelistrikan bisa komunikasi sama beliau. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, baik itu UMKM, perihal listrik, bisa komunikasi sama Pak Purwadi. Dan di sini fokusnya untuk pembahasan UMKM. Ada teman kita yang ada di luar daerah itu mengajukannya itu lewat pribadi, kantor hukum. Sedangkan kita itu selalu menggaungkan Posbakum Adin. Nah, dari pihak kabupaten itu komunikasi dengan kita, apakah diperbolehkan untuk MOU dengan pribadi, kita jawab tidak bisa. Jadi kalau bisa itu mengatasnamakan lembaga. Karena yang kita jual itu lembaga Posbakum Adin. Dari Sabang sampai Merauke itu kan kita udah terkenal. Jadi kita manfaatkan. Tetapi jangan lupa juga harus jaga nama baiknya. Seperti itu. Jadi Pak Rusman, jangan putus arang dulu. Gradin juga kita bisa mengajukan sama Ibu Eva. Kalau misalnya mau pakai Pawin juga bisa. Kita ajukan untuk kerjasama. Jadi kita berkolaborasi dengan APIK, dengan Posbakum Adin, bantuan hukum Gradin, sama bantuan hukum Pawin. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, ada yang mau ditanyakan lagi? Selain Pak Sutrisno, Pak Thomas Pemboin dari Papua,
calon gubernur kita? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih moderator Bang Is. Lanjut, Abang. Ya, kalau kami dari Papua, kita sudah koordinasi semuanya, tinggal kami menunggu petunjuk dari dinas-dinas dinas koperasi UKMK. Sementara masih menunggu Bang Is. Baik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami sudah bisa mendapat jawaban yang pasti. Begitu. Izin. Baik, terima kasih. Di rumah, maksudnya di rumah. Izin. Selalu sambung lidah yang selalu Pak Ketum gaungkan apabila kita bersurat itu jangan jadi tukang pos Tukang saja. pos. Bang Thomas lebih tahu artinya kita juga untuk saling koreksi. Jadi jika kita bersurat jangan hanya mengantar saja terus kita menunggu, ya kan Bang? Waktu itu langsung ke KPK, komunikasi dengan mereka sampai mana suratnya, bila perlu kita minta nomor teleponnya, seperti itu Abangku. Kami sudah minta nomor kontak segala macam Bang Is, lalu lewat via WA mereka sudah jawab. Sementara mungkin ya kita tidak menunggu lama sih. Iya. Mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya itu belum ada komunikasi kami akan jemput bola. Iya. Itu maksud kami seperti itu Bang. Mantap. Ya. Untuk yang lain juga, Pak Gomo, ini di sisi lain juga sebagai PH kita bisa pakai NIB itu Bang. Di belakang Abang kan itu ada UMKM tuh. Nah, nanti pakai nama saudara atau apa itu bisa kita olah itu di situ untuk pengajuan permohonan. Iya, mungkin sedikit tambahan juga buat teman-teman ya. Kalau tadi sempat disampaikan dari Pak Agus bahwa kalau untuk mengajukan pinjaman terkait tempat usaha itu kan tidak bisa di agreement ya, tidak bisa disetujui. Tapi kalau memang itu ada kaitannya dengan pembiayaan kayak permodalan itu bisa loh. Itu bisa. Jadi tempatnya sudah ada, tapi pembiayaan untuk mengelolanya itu nggak ada. Kita kan otomatis kan berhubungan dengan pihak bank sebagai penyedia dana. Nah, otomatis kan kita bisa memisahkan dari perjanjian kontrak, dari perjanjian kesepakatan pinjam meminjam atau hutang piutang ini kan. Nah, oleh karena itu teman-teman advokat, teman-teman yang mungkin lagi mendampingi pelaku UMKM ini dapat membuatkan drafting dokumennya itu. Nah, sampai di mana? Yang penting satu sih kuncinya untuk bisa mendampingi pelaku UMKM ini, teman-teman harus bisa mengajukan dulu. Nah, seperti yang sudah disampaikan, syaratnya apa? Kan syarat permohonannya ada, formulirnya pengajuannya ada. Yang kita butuhkan satu, SPT, surat perintah tugas, baru kita jalan. Gitu. Kalau belum ada surat perintah tugasnya, ya jangan jalan. Kan gitu toh. Nah, itu aja. Jadi saya rasa kita perlu kepastian juga kepada Kemenkop ya, mungkin nanti sebagai wacana Bang Bahder ada di ruangan Zoom ini juga. Tolong sampaikan juga dari pihak Kemenkop, apabila kita sudah mengajukan permohonan, itu paling lama ditanggapinya sampai SPT turun itu berapa lama? Apakah 1 kali 24 jam kah? Atau 2 hari kah? Atau maksimal 3 hari? Nah, kan kita bisa ikuti perkembangan itu. Mungkin itu Bang Bahder ada di sini kah? Silakan Bang Is. Silakan Pak Bahdir untuk menanggapi dari saran Bu Erlin. Ya, terima kasih. Pertama, seperti yang disampaikan Pak Ketum tadi, kepada Pak Muhammad Thohir, Ketua Pospa Komadin Pamekasan, selamat sudah MOU Pak. Dan yang kedua, tadi Pak Thohir tadi, saya sudah menyampaikan ada beberapa mungkin ada 20 atau 30 kasus yang sudah siap untuk dicairkan. Oleh karena itu
Yang ketiga, supaya Pak Thohir nanti berkoordinasi dan berkomunikasi. Nanti kita insya Allah semuanya perkara-perkara dari Posbako Madin Pamekasan bisa dicairkan di Kementerian Koperasi dalam waktu tidak terlalu lama, seperti sarannya Mbak Erin, minimal 3 hari bisa disetujui. Itu untuk di Kementerian Koperasi itu perkaranya itu tidak seperti di Kemenkumham ya. Kalau Kemenkumham itu kita bisa menunggu sampai berbulan-bulan ya, sampai 3 bulan, 5 bulan baru cair. Kalau di Kementerian Koperasi, Pak Thohir, insya Allah itu dalam hanya 14 hari perkara-perkara Pak Thohir itu bisa semua dicairkan, Pak. Dan juga kepada Mbak Erin juga, supaya perkara-perkaranya yang di Bali itu Mbak Erin bilang ada 400.000 UMKM yang Mbak Erin ya. Betul. Halo? Iya betul Bang Bader, ada Ya, 400.000. supaya segera Mbak Erin dari sekarang perkara-perkara dari UMKM Bali yang Mbak Erin bilang ada 400.000 bisa Mbak Erin tangani semua, dan nanti bisa berkoordinasi aktif supaya bisa kita cairkan semua di Kementerian Koperasi dalam waktu tidak terlalu lama. Dan juga kepada teman-teman lainnya yang ada kasus UMKM, supaya bisa berkoordinasi juga dengan saya supaya bisa kita cairkan di Kementerian Koperasi. Saya pikir hanya itu aja, karena tadi Pak Ketum sudah sampaikan, mungkin nanti kalau untuk teknisnya mengenai UMKM ini kita bisa undang Pak Agus dari Kementerian Koperasi untuk memberikan sebagai narasumber untuk kuliah MAD berikutnya. Harapan saya seperti itu, karena kan kita juga dengan PKS dengan UMKM ini kita baru 1 kali, dan teknis-teknis lainnya mungkin saya harapkan kepada Pak Rambe, Pak Ismail bisa mengundang Pak Agus untuk kuliah MAD berikutnya. Terima kasih Pak Thohir, Mbak Erlin. Saya tunggu ya perkara-perkaranya supaya bisa kita cairkan. Oke, siap Bang Bader. Terima kasih buat komunikasi yang selalu aktif dan interaktif kepada Kemenkop. Karena saya rasa teman-teman yang di daerah, ya, terutama yang Posbakum Adin yang belum terakreditasi, ini sangat-sangat membutuhkan hal ini. Jadi paling tidak, kalau mereka kemarin belum mengantongi akreditasi dari Kemenkumham, mereka kan tidak bisa rembes tuh ke Kemenkumham. Lah paling tidak kan bisa rembesnya ke Kemenkop sekarang. Nah, begitu. Pasti Mbak. Nah, harapan saya terutama buat teman-teman mau Posbakum Adin kek, mau Bankum Geradin kek, mau Bankum Pawin kek, coba kita mengerucut dulu sekarang. Karena yang sekarang lagi bersinar terang benderang kan baru Posbakum Adin. Nah, saya percaya 2-3 tahun ke depan Bankum Geradin dan Bankum Pawin juga sama nih, ibarat 3 bintang kejora yang bersinar di langit kan begitu ya. Jadi semuanya itu pasti untuk kita semuanya. Jadi kalau misalkan ada anggota yang masih ogah-ogahan, masih malas-malasan, apalagi tidak serius untuk bisa mengikuti akreditasi, itu sangat disayangkan. Mau ikut akreditasi aja oke, 3 tahun tidak serius, masih ogah-ogahan, masih banyak sekali nangani perkara profit, ya oke, itu bagi keuntungan buat dirinya sendiri kan, berarti dia belum bisa ini dong, belum bisa menjadi seorang organisatoris yang baik, ya kan. Nah, kalau misalkan kita benar-benar sudah sangat sibuk sampai tidak mau ikut akreditasi, itu bahasa saya. Kenapa? Karena untuk ikut akreditasi ini tidak perlu dipaksa-paksa sebenarnya. Itu kesadaran diri sendiri, pemahaman diri sendiri, dan itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap organisasi. Jadi nggak perlu lagi dipaksa-paksa, diteriak-teriakin, dimarah-marahin, atau sampai diingatkan berkali-kali, itu nggak perlu. Karena itu adalah bentuk kesadaran dari kita sendiri. Dan untuk kuliah MAD pun demikian. Kalau tadi admin sampai sempat menyinggung, tolong dong please open cam, ya kita semua manusia terbatas kan ya.
seperti saya contohnya, saya nggak mungkin hafal nih semuanya. Yang namanya Ahmad Fudoli yang mana, yang namanya Agustian Sianturi yang mana, yang namanya Rizal Nur ini yang mana, yang mananya Pak Rusman ini yang mana, walaupun mungkin pernah ketemu dengan Pak Rusman gitu loh. Kalau yang namanya Bang Syahrul ini, aduh sudah sekarang jadi gondrong, padahal dulu nggak gondrong-gondrong amat loh waktu ketemu ya. Jadi saya rasa ini amat sangat berguna sekali, apalagi ketemu Pak Ridwan Saleh yang amat sangat ketemu punya lapangan bola itu sekarang ya. Aduh, saya ingat sekali itu ketemu beliau itu, kalau nggak salah di Bangir 2017 ya Pak Ridwan Saleh ya. Boleh di open kameranya Pak? Ada yang ketinggalan, interupsi dulu, interupsi. Ya, siap-siap Pak Ketum. Sebentar Pak Ridman. Pak Ketum dulu nih sudah hadir Pak Ketum. Silakan Pak Ketum. Itu kamu sudah menikmatin tak besar kecilnya. Itu juga tadi belum dipaparkan. Bagaimana pesambutan, bagaimana tanggapan responsibility, baik itu dari Dinas Koperasi UMK maupun dari pelaku-pelaku usaha itu sendiri. Coba dijabarkan singkat-singkat. Kalau dapat honornya itu jangan lupa bagi-bagi ketum juga nggak punya duit. Oke, lanjut. Waduh, bisa aja Pak Ketum. Tadi kurang lebihnya, izin Pak Ketum, tadi kurang lebihnya sudah saya sampaikan bahwa tanggapan responsibility dari tanggapan baik Dinas UMKM terhadap Posbakum Adin itu amat sangat bangga sekali sebenarnya. Makanya saya sedih saat Pak Ketum bilang tadi, kok anggota Peradin sendiri nggak bangga sama Posbakum Adin? Kok anggota Peradin sendiri malu menjadi anggota Posbakum Adin? Kok anggota Peradin sendiri suruh pakai seragam Posbakum Adin malah nggak mau, malah pakai bajunya sendiri? Nah, itu saya sedih jujur gitu loh. Padahal mereka yang di luaran sana, kalau sudah dengar nama Posbakum Adin, apalagi dinas-dinas, itu amat sangat bangga sekali. Makanya 2 kali saya bersentuhan dengan dinas koperasi yang ada di Pamekasan dan dinas koperasi yang ada di Provinsi Bali. Mereka itu sangat kagum, sangat bangga dengan prestasi kinerja yang sudah dicapai oleh Posbakum Adin. Kenapa? Karena sebelumnya mereka tuh sudah bertanya kepada Kemenkumham gitu loh. Oh, kenapa sih kok harus Posbakum Adin? Itu pun yang dipertanyakan ke saya pada saat saya audiensi dengan Dinkop UMKM Provinsi Bali. Kenapa kok Posbakum Adin? Kenapa kok bukan LBH Mawar Saron? Kenapa kok bukan LBH yang lain? Kenapa kok bukan LBH API? Karena dulu sudah dengan LBH API ya. Who knows? Saya bilang, ya, kami bisa buktikan. Saya tidak mau menjelekkan lawan, saya tidak mau menjelekkan orang lain. No, saya hanya akan menjual kecap saya sendiri, yang mana kecap saya pasti nomor 1, kan begitu. Saya hanya buktikan bahwa selama ini Posbakum Adin dinilai kinerjanya terbaik. Posbakum Adin dinilai punya cabang yang sudah tersebar di wilayah hukum NKRI ini aja. Yang terakreditasi sudah 80 akreditasi. Nah, itu bahasa yang saya sampaikan, itu bahasa yang saya gaungkan, itu yang bahasa yang selalu saya kumandangkan kepada Dinas Koperasi. Jadi Posbakum Adin ini sudah dinilai punya prestasi, sudah mengukir prestasi di mana-mana, bahkan menjadi mitra Kementerian Hukum dan HAM yang dengan pelayanan terbaik dan manajemen administrasi pelaporan terbaik. Nah, seperti itu kalau penilaian dari Dinas Koperasi. Nah, terkait UMKM sendiri, mungkin teman-teman sudah banyak yang dengar videonya. Jadi sebenarnya nggak perlu saya ulas. Kalau teman-teman benar-benar menyimak videonya yang sudah disebarluaskan seantero jagat raya ini oleh Ketum, mulai dari saya menjadi narasumber di Pamekasan, terus saya menjadi narasumber di Bali selama 2 hari.
Itu saya rasa di situ sudah jelas dipaparkan melalui video apa sih tanggapan dari pelaku UMKM sendiri. Kenapa kok Posbakum Adin? Kenapa kok gratis? Gratisnya dari mana? Bahkan kemarin ada pertanyaan dari salah satu pelaku UMKM, kok saya ini tertarik sekali dengan gratis-gratisan. Nah, saya rasa semua yang di sini juga senang gratis-gratisan. Saya bilang, kita semua manusia wajar kalau senang gratisan, tapi jangan jadi murahan. Kan gitu. Ya. Jadi gratisan itu boleh, tapi jangan mau jadi murahan. Siapa sih yang enggak mau gratisan? Artinya kami Posbakum Adin untuk masyarakat termarginal, untuk pelaku UMKM itu memang gratis, tapi tidak sepenuhnya gratis. Kenapa? Karena pemerintah menghargai profesional seorang advokat, walaupun mungkin mohon maaf, dana yang disediakan, dana yang dikucurkan untuk mengganti jasa kami sebagai seorang advokat itu tidak sebanding dengan kinerja kami, dengan pengeluaran biaya operasional yang kami keluarkan. Itu tidak masalah, dan itu sudah saya paparkan kepada pelaku UMKM. Kenapa? Karena dedikasi pengabdian itu sudah tertoleh di setiap hati setiap insan, setiap anggota Posbakum Adin. Kenapa? Karena anggota Posbakum Adin itu asasnya keanggotaan. Satu, dan kedua, anggota Posbakum Adin itu semuanya beradab, berakhlak, dan berprofesi mulia. Dan yang ketiga, kalau sudah menjadi anggota Posbakum Adin, semuanya pasti amanah. Kenapa? Karena yang dikejar bukan duit melulu, tapi adalah pengabdian dedikasi terbaik sebagai wujud sebagai wujud integritas seorang advokat dan sebagai bentuk pengabdian kami untuk membantu masyarakat terutama yang termarginal di bidang hukum, dan sekarang untuk membantu pelaku UMKM yang bermasalah hukum. Kenapa? Kadangkala mereka kalau sudah bersentuhan dengan seorang advokat pasti ujung-ujungnya duit. Itu tadi sudah saya sampaikan Pak Ketum. Makanya mereka sangat antusias dan sangat memberikan aplaus, semangat sekali dengan adanya kehadiran Posbakum Adin yang sudah MOU dengan Kemenkop sejak 27 Februari 2024, bahkan sudah MOU dengan Pamekasan sebagai pemecah telur, dan sekarang dengan Posbakum Adin Bali sendiri. Mungkin itu Pak Ketum. Jadi kita harus bangga menjadi anggota Posbakum Adin. Begitu Pak Ketum. Baik, terima kasih. Closing statement bahwa inilah intinya pertanda bagi diri seorang advokat Pradin secara murni dan konsekuen melaksanakan mengimplementasikan Undang-Undang Advokat pasal 22. Ya, Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 22. Hanya Pradin inilah yang kita banggakan, itulah yang kubanggakan sebagai ketum Pradin, walaupun kadangkala anggota itu sendiri sulit untuk menerima kata-kata itu. Tapi inilah fakta yuridisnya, dan mungkin nanti akan berkembang lagi kementerian-kementerian yang lain yang membutuhkan kita, seperti Kementerian Sosial. Mereka sangat membutuhkan tentang banyak anak-anak, bukan terlantar, anak-anak yang tidak punya anak-anak haram lah. Masih banyak. Mungkin kita akan dipakai mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang, bahwa Posbakum Adin ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan termasuk pemerintah. Masih banyak yang akan kita lakukan. Itu sudah dapat tawaran saya MOU dengan Kemensos, bagaimana menanggulangi tentang hukum tentang orang, ataupun buku 1 KUH Perdata yang kita pelajarin. Masih banyak yang lain, akan tetapi berpulang kepada anggota Pradin itu sendiri ke depan. Apalagi kita ini mau menghadapi beberapa hari lagi ke depan sudah kongres. Mudah-mudahan saya jangan lagi dipilih, mudah-mudahan ada lagi nanti yang bisa yang lebih canggih dari saya. Mudah-mudahan kalau bisa advokat senior Rusmin Nuryadin pengganti saya sangat bangga dan sangat senang. Gitu. Supaya nanti lebih akurat. Bakar mati kali Ketum.
Kira-kira demikian kepada seluruh anggota Pradin yang saya banggakan. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa paling terbaik bagi anggota seluruhnya. Contohnya seperti ini kuliah umum sesungguhnya yang kita sampaikan pagi hari ini sudah di broadcast linknya, tapi yang hadir hanya 57 dari 1000 yang ada di grup, belum lagi yang belum terdaftar dan sebagainya. Tapi sudahlah, berpulang kepada hitonya masing-masing. Jadi oleh karenanya saya harapkan marilah kita bekerja, melakukan menjalankan profesionalisme kita ke depan, dan mari juga kita menata, dan saya harapkan juga kepada seluruh anggota Pradin memberikan buah pikir, buah masa depan ataupun perspektif Pradin 10 tahun mendatang. Wah, kalau bisa 5 tahun mendatang. Itu yang penting bagi kita, sehingga nanti kelak saya dipanggil Ilahi Robbi, saya sudah punya bekal dengan meninggalkan dunia yang fana ini dengan senyuman. Saya kira perkuliahan kita pagi hari ini kita akhiri, karena juga saya sebentar lagi ada acara keluarga. Sekian. Oh, bentar. Izin Pak Ketum. Sebentar. Lanjut. Saya ada tambahan. Pak Sri Afni mana? Masih ada di sini kah? Sudah kabur ya? Pak Sri Afni ada yang duka. Oh iya udah. Oke. Saya sedikit memberi, tadi saya sudah janji memberi sedikit pemahaman atau mungkin sedikit berbagi aja, bukan saya yang paling benar. Mungkin teman-teman sejak sekarang mulai lebih giat lagi ya untuk bisa mendedikasikan hidup kita supaya apa yang kita lakukan itu bisa berguna dan bermanfaat. Dua kata bagi saya itu beda makna, walaupun mungkin sama-sama. Mungkin itu pengertian dari saya, kalaupun salah itu biarlah dari saya sendiri, tapi paling tidak ini menjadi menjadi ciri khas buat Bu Erlin gitu loh. Katanya berguna dan bermanfaat itu berbeda, walaupun sama artinya. Ya, tapi tadi dari teman-teman ada 2 laki-laki dan 2 perempuan bilangnya, oh sama-sama idem podoai, artinya sama. Bagi saya tetap berbeda. Dan ini mungkin bisa saya bagikan, dan nanti kalau ketemu sama saya bisa sama-sama saling menyapa, berguna dan bermanfaat. Apa sih berguna itu? Mungkin bisa menjelaskan itu berbeda ini. Ya, berguna itu dapat melakukan sesuatu. Oke, silakan. Saya bagikan, Pak Thomas bisa jelaskan apa itu berbeda. Jadi ini kan ada 2 kata yang berbeda. Jadi menurut saya berguna itu dapat melakukan sesuatu yang dapat dibanggakan oleh keluarga dan orang-orang di sekelilingnya. Sedangkan bermanfaat itu melakukan sesuatu yang manfaatnya dapat dirasakan banyak orang secara luas. Itu begitu. Itu karena Pak Thomas lihat Google. Kan saya tadi pertanyaannya udah buka Google. Tidak lihat Google. Dia panjang. Oke, baik saudara-saudara sekalian, sudah cukup. Sudah lebat, sudah lebih 2 jam kita diskusi. Saya kira sebentar, tolong di mute. Sudah oke. Sudah bermanfaat, guna bagi kita. Kalau seperti demikian lanjut terus Prodi MAD ini, berarti anggota-anggota Pradin ini canggih-canggih semua. Mungkin saya juga minta sepatah 2 kata Josiuda Iko Ado, namanya advokat senior Revianos SHMHMAD. Dipersilah Baginda Patuan yang mulia. Baik, terima kasih Bapak Ketum. Ini luar biasa nih apresiasi Pak Ketum terhadap saya nih. Ini perdana saya menghadiri nih Pak. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih, sehat selalu untuk Pak Ketum. Kemudian yang mulia Ibu Erlin Cahya dan Pak Ismail. Kemudian salam kenal juga buat bapak-bapak, ibu-ibu advokat se-Indonesia Pradin se-Indonesia. Mungkin saya tidak banyak menyampaikan Pak. Bapak Ibu, hari ini saya sangat senang bisa ikut bergabung. Tadi Pak Ketum menyampaikan ke saya untuk bisa bergabung, dan alhamdulillah bisa bergabung. Harapan kami untuk di Kota Padang,
akan bisa setidaknya dapat terlaksana seperti apa yang disampaikan oleh Bu Erlin. Artinya program-program dari kerjasama Pusbako Madin dengan UMKM khusus dengan dinas koperasi ya, yang membawahi UMKM di masing-masing provinsi atau kota kabupaten kota, maka setidaknya harapan kami juga begitu di Kota Padang. Dan mohon petunjuk selalu Bu Erlin terhadap kami kawan-kawan di Padang sehingga bisa survive dan eksis. Seperti yang sudah ada di Sumatera Barat, di Kabupaten Pasaman, Damasraya, Kabupaten Solo, Bu Irma, dan lainnya. Mungkin itu yang kemarin juga di Agam sama di 50 kota. Mungkin itu aja Pak Ketum. Saya menyampaikan terima kasih. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan demikian keterbatasan waktu yang memisahkan kita, kepada operator silahkan mungkin kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.